Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup deh bang. Apa? Ditutup deh kalian. Oh ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wat tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulillah libtigha'i mardatillah. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana ishrah lana sudurana waghfir lana dhunubana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak, amin, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, masih diberikan nikmat istiqomah dan sempat, masih diberikan nikmat Islam dan iman, taufik dan hidayah, sehingga kita masih diberikan umur panjang yang sebagaimana Imam Syafi'i pernah ditanya oleh salah satu muridnya, "Wahai Imam, kenapa Allah masih menghidupkan kita saat ini?" Maka beliau menjawab, "Karena dosa kita terlalu banyak dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat." Sebelum dimulai juga kami menyampaikan, pernah ada satu percakapan antara murid dan guru juga. Seorang murid itu bertanya, qala ihdal muridin li syaikhihi, bertanya kepada seorang guru, salah satu murid, bagaimana kita melihat makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita melihat makom kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka guru tersebut menjawab dengan perkataan yang pendek, perkataan yang singkat, perkataan yang ringkas, tapi dalam maknanya dengan bahasa Arab beliau mengatakan, maqamuka haitsu aqamaka. Maqamuka haitsu aqamaka. Saya ulangi, maqamuka haitsu aqamaka. Yang artinya adalah kedudukanmu di sisi Allah sebagaimana Allah dirikan engkau saat ini. Di mana Allah dirikan kita. Jika kita didirikan Allah di tempat yang baik, artinya kita di sisi Allah baik. Jika kita selalu disibukkan dengan sesuatu yang tidak manfaat dan penuh dengan keburukan,
maka berarti di sisi Allah kita juga penuh dengan keburukan. Maka jadi bahan muhasabah kita. Maqamuka haitsu aqamaka. Ibu-ibu jamaah tes. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini apa temanya? Ana lupa. Meraih derajat takwa dengan menyambut tamu istimewa. Ya. Alhamdulillah tidak terasa 6 hari lagi. 6 hari lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Sangat-sangat bahagia seharusnya. Mati lagi. Ramadan adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Ramadan adalah tanda sayangnya kepada kita. Dan orang yang masuk bulan Ramadan adalah orang-orang pilihan. Saya ulangi nih Bu. Orang yang masuk bulan Ramadan adalah orang-orang pilihannya Allah. Sehingga tidak semua orang mendapatkan. Mati lagi. Oke. Ini nyala nih. Sehingga tidak semua orang direzekikan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Begitu banyak saudara kita yang tahun lalu bertemu Ramadan, tahun ini tidak. Ya, entah itu mungkin tetangga kita, entah itu kerabat kita, entah itu keluarga kita. Tidak semua orang diizinkan oleh Allah masuk bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang mana hadis ini bisa dibilang menjadi dalil keutamaan dan fadilah bulan Ramadan. Luar biasa. Apa hadisnya? Hadisnya berbunyi, as-salawatul khamsah wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadanun ila ramadan kafaratu dzambi lima bainahuma idza jtanabal kabair. Subhanallah. Rasulullah bersabda, dari solat satu ke solat yang lainnya, di antara solat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya, wa ramadanun ila ramadan, dari Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya. Apa Ibu? Kafaratu dzambi lima bainahuma. Iklan sebentar. Kafaratu dzambi lima bainahuma, penggugur dosa di antara keduanya. Saya mencoba menjelaskan ini. Yang dimaksud dari solat satu ke solat yang lainnya, kita tadi solat subuh dan kita tadi mengerjakan salat duhur. Ketika kita salat duhur, Allah hapuskan dosa kita dari subuh ke duhur. Ketika kita salat duhur dan kita salat asar juga, maka Allah hapuskan dosa kita dari duhur ke asar. Begitu juga dari asar ke maghrib, dosa kita diampuni di antara keduanya. Lalu Rasulullah bilang, wal jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya, wa ramadanun ila ramadan, dan dari Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya, kafaratu dzambi, penghapus dosa Bapak Ibu. Sehingga orang-orang yang masuk bulan Ramadan adalah orang-orang pilihannya Allah. Bersyukurlah kita. Tapi kita tidak tahu
Apakah 6 hari ini kita masih diberikan umur atau tidak? Kita tidak ada yang tahu. Maka pentingnya kita mempersiapkan adalah sebuah dalil yang Allah mengatakan niyatul mukmin khairun min amalihi. Apa Bu? Niyatul mukmin khairun min amalihi. Ulangin. Niyatul mukmin khairun min amalihi. Ada yang lebih mahal daripada amalan ternyata. Ada yang lebih berharga daripada ibadah. Apa itu adalah niatnya? Sehingga ketika kita sudah berniat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, kita sudah berazam, ya Allah, aku ingin khatam di bulan Ramadan ini 30 kali misalnya. Saya pengen khatam Ramadan ini 15 kali. Saya pengen khatam di Ramadan ini 10 kali. Ya, misal, itu misal. Nah, walaupun kita hanya terselip niat seperti itu dan kita benar-benar berazam, walaupun kita umurnya dipotong oleh Allah sebelum masuk bulan Ramadan ini, maka kita sudah mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Makanya rugi Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau kita nggak pasang niat dari sekarang. Jadi kita mulai belajar. Kalau para sahabat Nabi dulu persiapan Ramadannya 6 bulan sebelum bulan Ramadan, maka kita 6 hari belum bulan Ramadan belum persiapan apa-apa. Ya, Ibu, sahabat Nabi itu udah dijamin masuk surga. Masih butuh dengan bulan Ramadan. Persiapannya bukan persiapan yang sepele. Bukan persiapan nanti buka pakai makanan apa, mempersiapkan sembako dengan sebanyak-banyaknya, tidak. Para sahabat Nabi dah dijamin masuk surga, masih butuh dengan bulan Ramadan. Lah kita, dosanya ya Allah, nggak ada persiapan apa-apa. Betapa sombongnya diri kita, jamaah yang dirahmati Allah. Maka ayo kita belajar dari sekarang, karena kata pepatah berkata, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, khair. Sebelum kita masuk, nanti akan ada yang dimaksud dengan bagaimana kita memaksimalkan bulan Ramadan. Ya. Ramadan itu apa Bapak Ibu? Oke, saya sekarang ya. Sekarang kita berada di bulan apa? Di bulan Februari. Kita sekarang berada di bulan Februari. Udah dibilang. Kita berada di bulan. Jadi saya nanya, berada di bulan apa kita? Oh iya, udah. Nggak bisa kalau kayak gitu ya. Di bulan Februari atau bulan Sya'ban. Nah, kita masuk, apa yang dimaksud dengan bulan Ramadan Bapak Ibu? Ternyata keutamaan Ramadan itu sudah terlihat jelas daripada katanya sendiri, Ramadanun. Apa arti Ramadanun itu? Kalau kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata Ramadan itu diambil dari kata romdo, ro, mim, bo, alif, hamzah, romdo, yang artinya membakar, yang artinya membakar. Khair, membakar. Ulama menafsirkan
ulama menafsirkan apa yang dimaksud dengan membakar. Apa yang dimaksud dengan membakar? Membakar, tafsiran pertama adalah memang kalau udah masuk bulan Ramadan, siangnya biasanya lebih panas. Entah ini cocokologi, saya rasa bukan. Memang ketika di bulan Ramadan memang panas siangnya. Ya, kemarin kita udah melewati masa-masa musim hujan. Sekarang mungkin hujan sudah tidak sesering beberapa pekan yang lalu. Artinya kita sudah bersiap-siap memasuki bulan yang penuh dengan kepanasan. Makanya kalau panjenengan nanti direzekikan oleh Allah berangkat umroh di bulan Ramadan, pasti menemukan suhu di sana lebih panas daripada bulan-bulan biasanya. 40, 45 gitu. Sekarang 30 aja ini badan saya udah hitam nih. Gimana kalau di sana 50? Ya Allah ya Rahman. Nah, itu yang pertama. Memang kalau di bulan Ramadan kata Imam Asy-Syaukani biasanya siangnya lebih panas. Yang kedua, tafsiran kedua yang dimaksud dengan membakar adalah di bulan Ramadan akan banyak terbakar dosa-dosa orang beriman. Akan banyak terbakar dosa-dosa orang beriman. Luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saking sayangnya, ada yang tahu tidak kenapa Ramadan itu hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW? Ada yang mau jawab? Ini ada door prize nggak? Nggak ada. Ya udah, yang bisa jawab boleh dapat HP ini yang buat video ini. Apa Bu? Kenapa bulan Ramadan itu hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad? Apa Bu? Apa? Allahumma. Apa? Betul. Umurnya makin pendek. Beda dengan umat-umat Nabi terdahulu panjang-panjang umurnya. Mas Amin sampai berapa umurnya Mas? Gak usah panjang-panjang. Gak usah panjang-panjang. Sama ini Mas. Kalau umur umat terdahulu sampai ratusan, lah umur kita ini palingan nyampe berapa sih Bu? Rata-rata deh, rata-rata paling banyak, paling tua itu berapa? Di zaman sekarang 100 masih ada ya? Orang-orang dulu. Ya. Mbah buyut saya itu 103 tahun. Nah, bonusnya itu Masya Allah luar biasa banyak. Nah, kenapa Ramadan itu diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad? Karena Allah Maha Adil Bapak Ibu dan rahmati Allah. Allah Maha Adil. Bagaimana bisa umatnya seorang nabi yang mana beliau menjadi pemimpin para nabi, menjadi imamnya para rasul dan para mujahidin, amalan umat-umatnya itu sedikit, enggak balance, ya, enggak sebanding. Nah, dulu umat-umat dulu ratusan tahun umurnya. Kenapa Ramadan diberikan kepada umat Nabi Muhammad? Agar umat Nabi Muhammad bisa menyamai atau enggak bisa mengimbangi pahala-pahala umat-umat Nabi terdahulu. Itulah hikmah bulan Ramadan. Kenapa diberikan kepada kita? Bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita umat Nabi Muhammad akan menjadi umat yang terdahulu untuk masuk ke dalam surga. Datangnya terakhiran, ya, tapi nanti masuk ke dalam surga diprioritaskan oleh Allah. Khair. Kita masuk kepada bab
Bagaimana cara memaksimalkan bulan Ramadan? Yang pertama adalah kita meyakini bulan Ramadan adalah tamu yang istimewa. Bulan Ramadan adalah tamu yang istimewa. Kita ngebayangin ya, coba saya mau nanya sama ibu-ibu. Siapa yang saya kenal ya? Ummu Royan. Misalnya saya beri jenengan satu permintaan. Misalnya nih, saya linknya udah ustadz-ustadz nasional ataupun mungkin internasional. Misal, saya bertanya kepada Ummu Royan, kira-kira Tete Ki Ar-Royan ini mau menghadirkan ustadz favoritnya siapa? Malu sih. Jangan, kalau saya udah pasti ya Allah ya Allah. Siapa Om? Ustadz favoritnya apa jenengan? Ustadz nasional yang jenengan pengen banget ketemu sama beliau. Ustadz Adi Hidayat. Pengen ketemu? Boleh. Siapa lagi yang saya nanya? Ya, sebelahnya Ummu Royan. Istrinya? Oh ya, udah. Mau ketemu siapa? Ustadz nasional gitu. Ustadz Felix Shaw. Mukanya gak Cina-Cina gitu ya. Cina-Cina. Kayak Mas Amin ada Cina-Cinanya dikit. Ya Cina mana? Cina Blas. Oke. Siapa lagi yang kira-kira saya tanya ya? Gak ada yang kenal soalnya. Siapa Mas kira-kira? Ya, gitu. Mungkin kita bisa menyebutkan ada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Hanan Attaqi, Ustadz Felix Shaw, Gus Baha, Ustadz Khalid Basalamah dan segala macamnya. Terus kita ngebayangin ya, kita kan boleh berandai-andai. Kita ngebayangin, seandainya saya punya lingkup sama beliau, link kepada beliau buat menghubungkan. Tiba-tiba beliau berkumpul pada satu waktu menelpon saya. Ustadz Lauza, misalnya saya ditelepon Ustadz Abdul Somad misalnya. Ustadz Lauza, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Tolong carikan tempat buat kita berlima ngisi. Tolong carikan di Karanganyar. Siap. Saya datang kepada Ummu Royan. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad dan segala macam beliau-beliau itu mau ngisi di Karanganyar. Saya percayakan kepada Tete Ki Ar-Royan misalnya. Amin. Amin. Misal. Tidak ada yang gak mungkin bagi Allah. Kira-kira nih, Ummu Royan dan bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah semuanya ini akan nganggap, oh gitu doang. Ustadz Abdul Somad mau ke sini ibu-ibu. Oh, kan gak mungkin gitu doang kan? Pasti, Masya Allah, excited sekali, mempersiapkan segala rupanya. Bagaimana mempersiapkan jamaahnya, konsumsi jamaahnya, penginapannya, transportasinya, dan segala macamnya akan dipersiapkan. Kenapa? Karena kita menganggap beliau adalah tamu-tamu yang istimewa. Nggak mungkin tamu-tamu istimewa cuma dikasih air putih, itu nggak mungkin. Ya, Ummu Royan bilang saya ustadz favorit ini cuma air putih. Betul sekali, betul. Harusnya air zam-zam, air zam-zam. Iya. Masya Allah. Lah, seandainya kita menganggap seseorang itu adalah istimewa, kita akan mempersiapkan menyambutnya dengan segala rupa. Makanya jangan heran ketika Imam Syafi'i diceritakan setiap 2 hari beliau khatam. Jangan heran.
Jangan heran ketika Imam Asy-Syaukani setiap 3 hari beliau khatam. Jangan heran. Kenapa? Karena persiapannya juga lama. Nah, kalau tadi saya bilang Bapak Ibu, para sahabat, salafus salih, tabi'in, tabi'ut tabi'in, persiapan Ramadan 6 bulan sebelum bulan Ramadan, berarti bulan apa? Oke, Ibu, tarik nafas dulu, hembuskan. Saya mau nanya sesuatu yang mungkin anak baru lahir bisa jawab. Tolong sebutkan bulan-bulan Hijriyah. Oke, monggo Om. Bulan-bulan Hijriyah. Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Belum, baru 10. Kenapa baru 10 Ibu? Dulu gak ada? Ya. Tunjuk satu orang Bu, tunjuk satu orang terakhir deh. Silakan. 12 bulan Hijriah. Oke, yang sudah hafal tunjuk tangan. Yang belum hafal tunjuk tangan. Ulang. Yang sudah hafal tunjuk tangan. Oke. Yang belum hafal silahkan keluar. Oke, saya mau ngajarin panjenengan ya. Saya ada metode buat ngafalin. Panjenengan tahu lagu Sepohon Kayu Daunnya Rimbun? Lagunya siapa itu? Lagunya Ustadz Amin. Ya, silakan Bu dicatat. Tulis dulu Muharram. Sudah? Nanti dites loh Bu, nanti dites. Muharram. Sudah? Safar. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, diikutin Bu. Saya punya lagu. Bagaimana cara itu bisa dihafalkan dengan cepat? Lagunya tadi, Sepohon Kayu Daunnya Rimbun. Diikutin Bu ya. Tolong diikutin dengan suara yang merdu. Jangan suara yang falas. Oke? Yuk, ikutin setelah saya. Muharram, Safar, Rabiul Awal. 1, 2, 3. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 1 aja. Jumadil Akhir, Rajab, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan,
Yo, panjenengan sendiri. 1, 2, 3. Nah, pertanyaannya, kalau sahabat Nabi persiapan Ramadan 6 bulan sebelum bulan Ramadan berarti bulan apa? Rabiul Awal. Kita sudah berada di bulan, sudah persiapan belum? Belum. Makanya betapa sombongnya diri kita. Oke, itu yang pertama adalah meyakini bulan Ramadan adalah tamu yang istimewa. Yang kedua, kita meyakini orang yang keluar. Kita meyakini orang yang keluar dari bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni. Maka mereka adalah orang celaka. Yang celaka. Kita meyakini orang yang keluar dari bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni, maka mereka adalah orang yang celaka. Kok bisa? Kenapa Bapak Ibu? Ada sebuah hadis di mana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Setiap anak tangganya beliau mengatakan amin. Ya, amin. Bukan nyebut nama antum, jangan kegeeran antum. Menyebutkan nama amin. Naik anak tangga kedua mengatakan amin. Naik anak tangga ketiga mengatakan amin. Para sahabat bingung Bapak Ibu. Iki ngopo Rasulullah? Enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba bilang amin. Setelah turun dari mimbar, para sahabat menemui Rasul. Wahai Rasul, kenapa engkau bilang amin? Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku sembari mendoakan 3 doa, maka aku aminkan. Apa Bu? Salah satunya, celakalah bagi orang yang keluar dari Ramadan namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau Ramadan saja tidak bisa mengubah kita lebih baik lagi, mau dengan bulan apa lagi? Kita sudah terlena dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kita malas ibadah Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kita bermaksiat di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Masih tidak memaksimalkan bulan Ramadan. Kalau Ramadan tidak bisa mengubah kita lebih baik lagi, mau dengan bulan apa lagi? Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengatakan seperti ini, Bu. Silakan yang bawa HP dipegang HP-nya. Ya, yang bawa HP tolong dipegang HP-nya. Sudah? Sudah belum Ibu? Dibuka statusnya. Nggak ada sinyal, minta tethering Royan. Ya udah tethering saya, monggo.
Ini masalahnya. Ya, silakan buka status. Ya, oke. Silakan tulis kata-kata saya. Sudah belum? Ada. Ikutin kata-kata ditulis. Rugi di dunia bisa coba lagi. Oke. Tulis di status rugi di dunia bisa coba lagi. Sudah? Terus rugi di akhirat tidak bisa kembali. Ulangin Bu, rugi di dunia bisa coba lagi, rugi di akhirat tidak bisa kembali. Ulangin, rugi di dunia, rugi di akhirat tidak bisa kembali. Mending kita nyesel di dunia daripada nanti nyeselnya di akhirat. Makanya salah satu ayat yang banyak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Banyak banget ayat tentang penyesalan. Makanya dari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rugi di dunia bisa coba lagi, rugi di akhirat tidak bisa kembali. Khair, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana memaksimalkan Ramadan, dan sebagai penutup adalah berandai-andai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Berandai-andai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Berandai-andai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Ibu-ibu di sini umurnya berapa? Hah? Berapa? 50. Saya kira 25 tadi, Bu. 17. Oh, Masya Allah, tambah 40 ya. Ya. Kalau kita menghitung-hitung Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umur hitung aja, hitung. Kalau umur kita sekarang 40 tahun, berarti setidaknya kita sudah menjadi alumni Ramadan 25 tahun. Ya, kita hitung-hitung. Dalam Imam Syafi'i mengatakan maksimal itu 15 balignya kita. Umur 40 tahun berarti 25 tahun kita udah ketemu Ramadan. Apa yang berasar dan berbekas pada diri kita? Apakah kita menjadi insan yang lebih baik lagi atau tidak? Atau sama saja? Kita yang bisa menjawab. Maka yang saya mau sampaikan adalah ayo, mumpung Allah masih berikan umur, kita pergunakan untuk amal-amal kebaikan. Saya tutup Bapak Ibu sebagaimana biasa, tolong dipegang pundak teman kanannya. Dipegang aja, dipegang. Antum pegangan apa? Sini, pegangan. Nah, pegang. Oke. Sambil diikutin Bu ya. Sambil diikutin. Wahai sahabatku. Sambil dipijit, monggo. Tolong pijitinnya yang ikhlas, pijitinnya yang ikhlas. Wahai, antum nyubit Bang, bukan pijit Bang. Pijit. Wahai sahabatku. Mulai saat ini. Kalau diajak ngaji. Jangan lari. Kalau diajak sholat, jangan sambat. Karena bisa jadi yang dipanggil Allah jenengan duluan. Kan bisa jadi. Oke, biar adil gantian yang kiri. Gantian yang kiri. Gantian yang kiri.
Tolong Din. Oke, ikutin kata-kata saya. Wahai sahabatku, terima kasih sudah mengingatkanku. Karena kamu sudah mengingatkanku, maka aku akan beri kamu 100.000. Terlalu bersemangat seperti ini. Khair, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang hadir pada siang hari ini panjang umurnya, murah rezekinya, kabul semua hajatnya, sehat raganya. Semoga yang pada siang hari ini hadir, kalau meninggal husnul khatimah, dijauhkan dari su'ul khatimah. Dan doa saya paling batar, amin ya Bu. Semoga yang datang pada siang hari ini segera dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Guys, percaya. Segera dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Bu. Semoga yang datang pada siang hari segera dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan haji dan umrah. Dibilang amin aja kok. Percaya. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innawal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, saya bacakan pertanyaan yang tertolak dulu tadi. Saya sebagai menantu, saya belum pernah merasakan jadi menantu, Bu. Tolong hormati perasaan saya. Oke, pertanyaan tadi. Apa ya pertanyaannya? Oh, apakah diterima? Ya, apakah diterima? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, amal saleh itu bisa nyambung kepada orang yang kita doakan. Makanya, kalau guru saya mengatakan seperti ini. Kalau kita di majelis ilmu, kita tidak sembari mendoakan orang-orang yang kita sayang, atau umumnya orang-orang muslim yang lainnya, kita termasuk orang yang zalim, Ibu. Kenapa? Karena salah satu waktu yang mustajab doa kita adalah ketika di majelis ilmu. Bayangin ketika kita belajar Al-Quran, walaupun di dalam hadis ini di rumah-rumahnya Allah, tapi kita berusaha mengambil intisarinya. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, Allah akan turunkan malaikat-malaikatnya, yang mana ketika malaikat itu ditampakkan, maka malaikat itu seperti berhimpitan, tidak ada celah sama sekali. Sehingga guru saya mengatakan, kita terlalu zalim. Seandainya kita ibadah di dalam majelis ilmu hanya untuk diri sendiri, makanya kalau di majelis ilmu rugi kalau cuma satu niat. Ibu-ibu datang ke sini buat apa? Buat belajar. Rugi. Maka niatin silaturahmi, niatin menghadiri undangan, niatin majelis ilmu, niatkan untuk bertemu orang-orang yang soleh, niatkan membaca Al-Quran, niatkan untuk murojaah, niatkan untuk mendoakan orang-orang yang kita sayang. Bisa. Sedangkan kita kalau majelis ilmu niatnya kalau ditanya, ibu kesini mau buat apa? Buat belajar. Rugi. Jadi kalau ditanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan tadi, apakah sampai pahala kita kepada pahala orang lain yang sudah mendahului kita? Sampai. Sebagaimana sedekah kita atasnamakan seseorang sampai kepada orangnya.
Sebagaimana haji dan umroh kita badalkan untuk orang yang sudah meninggalkan kita sampai. Maka begitu juga dengan bacaan Al-Quran. Sampun Bu? Paham? Oke. Kita lompat dulu yang ketiga, karena yang kedua lumayan panjang. Bagaimana prioritasnya? Ketika kita bulan Ramadan, manakah yang didahulukan? Ziyadah dulu, atau murojaah dulu, atau tilawah dulu? Maka jawaban guru saya, kalau sudah masuk bulan Ramadan, banyak-banyakin tilawah. Kalau misalnya antum sudah hafal, banyak-banyak murojaah. Ya, banyakin tilawah, khataman. Ya, kalau kita sudah hafal 30 juz, Masya Allah, kita bisa tanpa melihat dengan murojaah bil ghaib. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, kita kurangin untuk ziyadah. Karena sebagaimana para salafus salih itu, ketika sudah masuk bulan Ramadan, memperbanyak tilawah mereka. Nah, tadi saya sampaikan, ada yang setiap 2 hari sekali khatam, ada yang 3 hari sekali khatam. Masya Allah, tabarakallah. Saya mencoba Ibu, karena salah satu tanda kebaikan kita itu adalah hari ini tidak sama dengan hari yang kemarin. Salah satu kebaikan seorang muslim itu, hari ini tidak sama dengan hari yang kemarin. Ya, walaupun belum banyak, mungkin ini tahadduts bin ni'mah ya. Apakah boleh memamerkan amalan? Boleh. Asal niatnya sebagai motivasi buat yang lain. Sebagaimana Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau mendapatkan nikmat maka sampaikanlah. Saya alhamdulillah tahun lalu saya setiap 5 kali sehari, 5 hari sekali. Jadi alhamdulillah tahun lalu 6 kali khatam. 2 tahun yang lalu saya setiap 6 hari sekali, 5 kali khatam. Berusaha setiap tahun harus ada peningkatannya. Maka disiapin daripada sekarang untuk banyak-banyakan tilawahnya. Wallahu ta'ala alam. Dan yang ketiga, oh boleh, itu dia maksud saya punya. Boleh nggak digabungkan, kita niat tilawah, niat juga murojaah. Kalau kita tilawah juga dengan niat ziyadah juga kan boleh. Makanya rugi kalau kita hanya niat untuk satu amalan. Baik. Sudah. Pertanyaan yang ketiga, apa doa selain Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan? Apakah ada doa yang lain? Nah, monggo ibu-ibu, kalau bisa hafal tanpa menulis silakan, kalau mau nulis silakan. Ditulis Allahumma, tulis, bukan diikutin. Ya, baru diikutin. Allahumma. Sudah. Salimni. Ulangin. Allahumma salimni. Sudah. Min Ramadana. Allahumma salimni min Ramadana. Mas, ada tisu nggak? Sudah? Wasallim. Wasallim. Kita ulang dari awal Bu. 1, 2, 3. Allahumma, sudah. Salimni, sudah. Min Ramadana, sudah. Wasallim Ramadana. Oke.
wa sallim Ramadhana. Sudah belum? Wa sallim Ramadhana li. Panjang Bu, li. Salim Ramadhana li. Kita ulang dari awal. 1, 2, 3. Allahumma salimni min Ramadhana wa sallim Ramadhana li wa tasallamhu. Ya. Wa tasallamhu. Wa tasallamhu. Sudah belum? Coba ulangin dari awal. 1, 2, 3. Allahumma salimni min Ramadhana wa sallim Ramadhana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Minni mutaqabbala. Minni mutaqabbala. Ulang lagi, kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma sallim wa sallim Ramadhana li wa tasallamhu minni mutaq. Oke, artinya apa? Allahumma artinya pintar-pintar ibu-ibu. Allahumma ya Allah, antarkan aku hingga Ramadan. Ya Allah, antarkan aku hingga Ramadan. Ya Allah, antarkan aku hingga Ramadan. Sudah. Wa antarkan Ramadan kepadaku. Dan antarkan Ramadan kepadaku. Dan antarkan Ramadan kepadaku. Sudah. Dan terimalah amalan-amalanku. Dan terimalah amalan-amalanku. Dan terimalah amalan-amalan. Ayo kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma sallim wa sallim Ramadhana li wa tasallamhu minni mutaqab. Artinya, antarkan aku dan antarkan Ramadan kepadaku. Guru saya mengatakan, Bu, doa ini itu adalah doa muhasabah juga. Kenapa? Karena bisa jadi kita mau bertemu Ramadan yang gak mau ketemu sama kita. Orang ini udah 25 tahunnya Ramadannya gitu-gitu aja. Ngapain lagi saya mau ketemu sama dia? Jadi muhasabah. Dan jangan sampai kita saja mau bertemu Ramadan, tapi antarkan Ramadan kepadaku. Sudah? Dan terimalah amalan-amalanku. Kenapa? Karena kalau kita tidak diterima sebagaimana poin kedua tadi, kita adalah orang yang celaka. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.